Selamat datang kembali di JJ Blogger. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu penonton video saya yang lalu-lalu. Bertanya, "Bang, bagaimana kok mesin saya itu waktu dimasukkan ayam lehernya patah, sayapnya patah, atau kakinya patah, ayam atau bebek?" Itu sebenarnya sama saja. Ada beberapa faktor ketika dimasukkan di dalam mesin pencabut bulu ayam itu yang bisa menyebabkan leher patah atau sayap atau kakinya patah. Itu adalah salah satunya putaran pada mesin cabut bulu ayam itu terlalu cepat. Itu salah satunya faktor. Yang kedua, bisa juga karena piringan pada mesin cabut bulu ayam. Piringan mesin cabut bulu ayam itu yang jaraknya tabung sama piringan itu terlalu jauh. Jadi ayam itu, sebagai contoh gini, ayam itu bisa masuk ke leher atau kepalanya, itu bisa masuk di sini, sela-selanya tong dan piringan. Jadi ketika masuk itu berputar, lehernya dan sayap atau kakinya itu patah. Jadi terus, "Bang, jaraknya tabung sama piringan itu berapa, Bang?" Ya kita bisa kira-kira 1 cm lah jaraknya, ini lubangnya ini 1 cm, atau lebih sedikit nggak apa-apa, tapi kurang lebih 1 cm lah kalau bisa itu gitu. Jadi ada yang bertanya seperti itu. Terus ada lagi yang gimana ya, yang bertanya, ada yang dari faktor nyelup air waktu memasak itu juga bisa mungkin. Soalnya saya kurang tahu. Kalau dari faktor masaknya yang terlalu lama itu bisa juga menyebabkan di kulit ayam itu bisa mengelupas kalau terlalu lama, katanya orang-orang yang motong di pemotongan itu gitu. Saya pernah bertanya, itu terlalu panas, terlalu lama nyelupnya itu bisa menyebabkan kulit di ayam itu mengelupas gitu. Dan akhirnya sama ownernya yang yang bertanya itu juga ngukur di piringan, ngukur piringan dan tabungnya itu benar. Jaraknya itu memang agak longgar. Ya kurang lebih hampir 2 cm lah, longgar itu. Kepala ayam, ceker, sayap itu bisa masuk dia. Terus solusinya ya harus bikin piringan lagi, Bang. Bikin piringan yang ngepres gitu, agak ngepres di lebarnya, ditambah gitu. Akhirnya solusinya itu. Terus akhirnya orangnya itu memesan piringan di tempat saya untuk piringan mesin cabut bulu ayam. "Bang, bikinkan piringan mesin cabut bulu ayam, ditambah lebarnya, ditambah, Bang." "Oke, siap." Sebelumnya sudah diukur sama dia, tabungnya sekian, jadi aku bikin piringnya sekian, piringannya, agar nanti itu tidak masuk tadi, nyelepit di sampingnya sini. Dan selain itu juga selain itu juga piringan yang tajam di samping sini, tajam itu bisa menyebabkan gitu, kayak mengiris gitu juga gitu. Dan kebetulan di sini saya sudah bikinkan piringan mesin cabut bulu ayam dengan ketebalan 1,2 mili, dan lubangnya itu tidak tajam. Di sini lubangnya tidak tajam, ini sudah dihaluskan. Jadi di karet cabut bulu ayam, mesin cabut bulu ayam itu karetnya bisa awet, tidak mudah patah, tidak mudah putus. Itu di video saya sebelumnya itu juga sudah ada tentang masalah
Masalah karet cabut bulu ayam kok cepat putus itu kenapa bang? Apa faktor karetnya yang jelek gitu? Ya bisa jadi faktor karet. Yang kedua juga bisa juga piringannya ini yang terlalu tajam. Habis dilubangin tidak dihaluskan itu yang menyebabkan karet cepat putus gitu. Terus selanjutnya kemarin juga ada yang bertanya, ini sekalian aja ya bang, untuk putaran mesin cabut bulu ayam itu yang bagus bagaimana bang gitu. Yang bagus itu eh, semua bagus, tergantung selera pemotongannya sendiri-sendiri. Untuk ayam potong biasanya itu agak cepat. Terus kalau untuk bebek itu biasanya lebih pelan, tapi harus bertenaga ininya. Kalau di depan saya ini untuk ayam potong mesinnya ini menggunakan transmisi gardan, penggerak diesel alkon, itu diesel air gitu. Terus di sini juga gitu. Untuk karet cabut bulu ayam itu ya kayak gini biasanya jaraknya. Terus kalau untuk mesin cabut bulu ayam, kalau untuk mesin apa itu ya, cabut bulu bebek, biasanya dia lebih lebih rengket dia. Karetnya lebih rengket jaraknya. Sini lebih rengket biasanya. Ini kurang rengket kalau untuk bebek gitu. Gitu. Sekian video dari saya untuk menjawab pertanyaan sahabat pemotong ayam kemarin. Semoga video ini menjadi jawaban dan inspirasi buat kalian semuanya. Dan jika ada salahnya mohon dikoreksi untuk kami terus belajar. Dan jika ada pertanyaan seputar mesin cabut bulu ayam bisa bertanya di kolom komentar. Oh ya, untuk bagi yang ingin pesen piringan mesin cabut bulu ayam bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Nanti saya kasih nomor yang ada di deskripsi. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, subscribe agar kami semangat dalam membuat video seputar mesin-mesin cabut bulu ayam. Terima kasih.